Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja hari ini, malam ini menyapa Tribuners semua dimanapun berada. Dan semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, bersemangat, dan berbahagia. Malam ini Kinan kembali dalam program Tribun Sport dan pastinya edisi terkhusus untuk Porprov 2022 ataupun juga Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-2022. Nah, tentu saja dalam program ini Tribuners dan seluruh pemirsa Tribun Timur dimanapun berada, kita akan berbincang dengan dua atlet yang baru-baru saja meraih banyak sekali medali dengan usia yang masih sangat muda. Dan kita sudah terhubung melalui virtual Zoom pada malam hari ini dan kita akan bincang-bincang bagaimana sih mungkin dengan salah satu cabur ataupun juga cabang olahraga yaitu panjat tebing, seperti apa dan bagaimana kisah inspiratif mereka berdua dalam memenangkan kejuaraan dalam cabur panjat tebing khususnya di Porprov 2022 Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung kita sapa narasumber kita sudah terhubung melalui virtual Zoom. Yang pertama ada Andi Nur Aziza Islami, kemudian juga ada Azwar Wahyudi. Oke, halo teman-teman semuanya. Duh, ganteng-ganteng dan manis banget ya. Ini kalau Kak Kinan lihat bajunya sudah pakai seragam Porprov ya yang kemarin ya? Iya betul Kak. Iya, luar biasa. Keren banget bajunya, maksudnya aku juga pengen satu. Salam kenal, salam Ya kenal, salam Kak, sehat semoga untuk kita semua dan salam olahraga. Nah, itu yang paling penting. Gimana kabarnya kalian, Aziza dan juga Aswar? alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah sehat ya. Ya, Kak. Oke, untuk itu Aziza dan juga Aswar dan Tribuners, hari ini kita akan membahas mengenai satu tema yang sangat luar biasa, yaitu terkait juara panjat tebing dari bumi penderita kita ataupun juga dari Kabupaten Sinjai. Dan langsung saja bersama atlet Aswar dan juga Aziza, kita langsung berbincang-bincang Tribuners. Yang pertama mungkin Kak Kinan mau ke siapa dulu ya? Mungkin ke Aziza dulu deh. Aku mau ke kaum perempuannya terlebih dahulu nih. Halo Ica, Ica bisa terhubung? Bisa mendengarkan suara saya? Bisa ya? Oke, Bisa. Ica, thank you sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga ya pastinya. Ica menjadi atlet yang memborong dan membawa pulang banyak piala ya tentu saja dalam Porprov 2022. Kak Kinan yakin ada banyak cerita di balik itu semua. Nah, mengawali obrolan kita, mungkin Ica bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita membahas panjat tebing ini lebih dalam lagi. Silakan Ica. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aziza Islami, biasa dipanggil Cica. Aduh, singkat banget ya perkenalan namanya. Mungkin sekolahnya di mana, Ica asalnya dari mana, terus sekarang usianya atau kelasnya udah berapa. Kalau Oh iya, nama saja, aku masih kepo nih Ica. Kurang. ya, Oke. sudah kuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusannya Ilmu Keolahragaan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sudah semester 7, Oke, umurnya baik. sudah 22 tahun. Oke, artinya Ica ini termasuk mahasiswa akhir juga ya, mahasiswi akhir ya? Ya, Artinya ada keterkaitan antara jurusan olahraga dan juga passion Ica di dunia olahraga yaitu panjat tebing. Oke, thank you Ica untuk perkenalannya. Saya kayaknya kurang fair nih kalau Aswar juga tidak memperkenalkan diri. Oke, rekan Aswan. Aduh, udah aku panggil rekan nih. Manggilnya apa ya? Adik atau kakak nih? Oke, teman Aswan. Teman Aswan boleh memperkenalkan diri mungkin? Dari mana asalnya, terus sekarang statusnya apa? Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surwayudi, asal dari Kota Sinjai. Umur 23 tahun. Teman-teman. Berarti untuk Aswar sendiri aktivitasnya biasa apa nih? Manjat saja. Oh, fokus di panjat tebing ya.
Oke, baik terima kasih, teman-teman, terima kasih Aswan dan juga Asisa. Mungkin saya ke Aswar ya, ke Aswar terlebih dahulu deh. Aswar boleh diceritain mungkin gimana sih awal mulanya bisa suka atau mungkin bisa tahu nih tentang olahraga panjat tebing, itu berawal dari mana? Silakan. Awal mulanya kenal panjat tebing itu waktu masih sekolah di SMA Negeri 5 Senjai. Saya mengikuti apa namanya? eh, mengikuti organisasi di sekolah, organisasi pencinta alam di sekolah. Di situ saya mengenal panjat dan di situ awal mula saya mengikuti terus pemanjatan, event. Di situ awal mula saya mengenal panjat. Kalau boleh tahu organisasinya apa namanya mungkin Aswar pada waktu Organ- itu? Organisasi pencinta alam saya itu Semadapal Senjai, SMA Negeri 5 Senjai. Artinya Aswar ini juga suka dengan naik gunung ya mungkin seperti itu. Oke, kalau boleh tahu pernah kemana aja nih untuk jelajah gunungnya? Sudah pernah kemana aja dan yang paling jauh pernah kemana nih Aswar? Yang paling jauh sampai saat ini baru Bawakaraeng. Oh, itu gimana tuh euforianya pada saat ke Bawakaraeng? Euforianya pada saat istirahat saja, kalau manjat pasti capek. Capek ya? Berapa lama tuh menghabiskan waktu? Waktu menuju puncak kurang lebih 5 sampai 6 jam. Oh, lumayan ya untuk waktunya. Nah, nanti mungkin Kak Kinan bakalan tanya-tanya juga gimana mungkin persiapan dan hubungan ketika memanjat gunung dan juga manjat manjat apa namanya manjat tebing ya. Itu gimana tuh untuk sinkronisasinya? Tapi saya mau ke Ica mungkin dulu lagi kembali ke Ica. Oke, Ica boleh diceritain kalau apa ya jejak rekam dari Aswar sendiri kan memang memulai menyukai panjat tebing ini karena juga ikut dalam organisasi untuk naik-naik gunung gitu ya, ataupun juga pecinta alam. Kalau Ica sendiri ada cerita yang seperti apa mungkin? Ya, kalau saya mulai kenal manjat itu kan dari umur 11 tahun kalau tidak salah. Itu waktu pertama kali ada panjat tebing di Sunjai. Itu hari saya sama kakak saya cuman dari jalan-jalan lihat itu bilang ada panjat tebing di situ, jadi bilang ayo pergi coba-coba, jadi coba-coba saja kan, tapi ya pas dicoba kayak apa di suka, jadi bilang kebiasaan, jadi hari-hari datang lagi, besok datang lagi. Oke, lucu juga ya. Jadi waktu usia 11 tahun itu ngapain tuh waktu itu? Maksudnya apa sih yang membuat Cica dan kakak waktu itu kayak saya suka nih manjat tebing. Itu kenapa tuh? Apa sih yang uniknya dari manjat itu kan kayak agak buat orang apalagi cewek ya kalau melihat manjat tebing kan agak-agak serem ya. Itu gimana tuh? Kan kalau panjat tebing itu Kak menantang ya Kak, menantang. Saya suka tantangan, jadi saya selalu mencoba itu panjat tebing. Oke, ini berarti kalau Cica nih tipikal orang cewek-cewek menantang ya. Oke, dan akhirnya apa nih mungkin ajang lomba sebelum sampai di titik ini yang pernah Cica ikutin terkait panjat tebing mungkin apa aja? Waktu pertama kali ikut itu ke Jurda tahun 2013 kalau tidak salah. Ya. Terus ikut di Porda Bantaeng, di situ dapat 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Terus di Kabupaten Pinrang ikut lagi, dapat medali perunggu sama Wahyu.
Nah, dari beberapa ajang lomba tersebut atau kejuaraan tersebut sebelum event Porprov ini, cerita menarik apa yang mungkin pernah tertorehkan dalam hidup Cica nih terkait panjat tebing? Kebersamaannya mungkin Kak, itu karena tidak di panjat tebing itu beda saya dapat dari cabur lain. Oh, seperti apa perbedaannya? Kan kalau kita lomba itu kita di belakang itu ada tempat ruang pemanasan, di situ kita bisa kenal sama atlet-atlet dari kabupaten lain, tim lain gitu Kak. Bisa langsung berinteraksi langsung. Kalau cabur lain kan biasa Kak, kita ketemu di lapangan, sudah sama-sama itu mungkin sudah tidak ini gitu Kak. Maksudnya tidak apa? Tidak Tidak komunikasi saling lagi. sapa. Iya, Heeh. gitu, Kak. Kalau di panjat tebing Oke. itu ada di namanya ruang karantina, di situ kita bisa berinteraksi langsung. Oke, oke. Nah, Kak Kinan tertarik nih dengan pembahasan rumah karantina ya. Karantina, iya. Itu sampai saat ini pun sebelum teman-teman dicabor panjat panjat tebing ini tetap di karantina juga? Iya, ada. Itu maksudnya ruang karantina itu kan ruang untuk tempat pemanasan Kak, gitu. Di situ kita. Oke. Ya, oke, baik, thank you Cica. Nah, sebelum saya ke Cica, saya kembali ke Aswar mungkin lagi ya. Aswar, bisa kamu jelaskan, Asisa juga nanti tetap jelasin ke Kak Kinan ya. Menurut kalian berdua nih, sebenarnya cabur ataupun juga cabang olahraga panjat tebing ini olahraga yang seperti apa sih, yang melatih kekuatan apa sih? Maksudnya sampai saat ini pun Kak Kinan masih agak-agak bingung ya. Yang di mindset saya nih panjat tebing ya olahraga yang ekstrim ataupun juga cukup menakutkan. Aswar, seperti apa? Boleh kamu jelaskan mungkin? Olahraga itu sangat berbeda dari olahraga-olahraga lain. Hmm? Misal kalau kita 1 hari atau 2 hari kita tidak latihan, otomatis penurunan latihan itu penurunan daya tahan tubuh itu langsung turun. Dan Oke. dan banyak larangannya, tidak boleh begadang, makanan-makanan yang berminyak, minuman yang dingin. Ya. Ya. Oke. Jadi kita diajar untuk disiplin. Hmm? Disiplin waktu, sama disiplin hawa nafsu untuk memakan sesuatu yang dilarang. Oke. Nah, berarti mungkin untuk pola makan kalau Aswar sendiri biasanya makan apa aja dong? Yang termasuk bergizi dan juga sesuai dengan penerapan sebelum ataupun mungkin ketika ingin berlomba untuk mengikuti panjat tebing ini. Panjat tebing ya. Oke. Makanan yang biasa diberikan itu ayam goreng yang tidak pakai bumbu. Oh, Sayuran yang bening. Oke. Yang tidak bersantan, yang bening. Setelah makan minum multivitamin, mungkin itu. Oke, baik Aswar. Nah, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Cica. Dengan makanan-makanan tersebut, bagaimana mungkin pola hidup yang Aswar lakukan untuk daya tahan tubuh mungkin? Selama mengikuti anjuran pelatih, daya tahan tubuh, mungkin kalau latihan daya tahan tubuh itu nggak bilang pelatihku, kalau latihan itu daya tahan tubuhnya itu menurun, tapi setelah 1 hari istirahat, daya tahan tubuhnya itu kuat sekali.
Oke, jadi ternyata ada aturan-aturan, ada anjuran juga ya dari pola makan, terus juga makanan-makanan bergizi yang dikonsumsi oleh teman-teman atlet ini memang ternyata Tribuners harus dijaga dengan baik. Baik, terima kasih mungkin untuk Aswar. Selanjutnya saya berpindah lagi ke Cica. Cica, gimana nih Cica untuk Cica sendiri? Apakah juga hampir sama dengan pola makan ataupun juga makanan bergizi? Boleh dijelaskan mungkin untuk versinya Cica seperti apa? Ya kalau saya ya itu Kak sama pola makan itu harus 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Terus apa namanya tidur juga tidak boleh begadang karena kalau maksudnya latihan pagi juga harus bangun subuh karena latihan paginya juga ada pagi, siang, malam. Makannya tidak boleh makan yang banyak yang berminyak, kemudian yang ada makan yang kayak makan lembut gitu. Itu apa namanya, saling ini dulu ya, saling support antara makanan, antara juga vitamin, suplemen apa aja. Pokoknya di sini kita malam ini tuh ngobrolnya santai aja, kalian jangan deg-degan. Ini pertama kali ya? Iya. Harusnya kalian kalau di Makassar Kak Kinan undang langsung nih ke studio Tribun Timur, lebih terasa lagi feel-nya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Itu mungkin seputar makanan dan juga mungkin suplemen ataupun juga cara-cara kalian untuk daya tahan tubuh ya. Nah, Kak Kinan mau lanjut lagi ke untuk panjat tebing ini sendiri. Ada yang memang untuk Cica sendiri dari usia 11 tahun, untuk versinya Aswar sendiri memang pecinta alam. Saya kembali ke Aswar kembali nih. Aswar, latihan-latihan yang seperti apa sih yang biasa kamu lakukan sebelum ikut bertanding ataupun juga turun langsung di ajang lomba khususnya cabang olahraga panjat tebing ini? Biasanya latihannya itu seperti apa? Boleh dipaparkan kepada Tribuners? Latihan-latihan yang sebelum dilakukan saat perlombaan itu sudah diatur sama coach, sudah diatur sama pelatih. Subuh setelah sholat subuh kita jogging 20-30 menit. Kita melakukan pemanasan, stretching, mobility. Setelah itu sarapan. Setelah itu sarapan, masuk jam 7 atau setengah 8 itu kita masuk latihan lagi, manjat sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ya, oke. Untuk Cica sendiri seperti apa mungkin Cica? Hampir sama juga atau apalagi mungkin tambahan informasinya selain daripada jogging, apalagi biasanya sebelum ataupun juga dalam rangka memasuki bulan-bulan lomba nih misalnya, termasuk dalam persiapan Porprov kemarin? Saya biasanya kalau sudah sholat subuh atau bangun tidur itu langsung ambil pull up dulu, baru ikut pemanasan jogging, kelenturan, PMF gitu Kak. Baru jam 8 itu mulai lagi latihan manjat sampai jam 10 baru jogging siang lagi Kak. Jogging siang itu 30 menit atau 40 menit, bisa 1 jam juga. Oke, tapi untuk aturan kalian tidur atau istirahat itu ada aturan juga atau seperti apa mungkin? Ya, ada Kak. Bagaimana sayang? Itu jam 9 itu sudah masuk semua di kamar. Ya, jam 10 paling lambat bisa tidur. Oke, baik. Nah, saya mau tanya juga nih, penasaran terkait teknik-teknik dasar ketika olahraga ataupun juga setelah kalian latihan, otomatis kan ini berkaitan juga ada teknik dasar ketika kita melakukan olahraga panjat tebing. Apa sih mungkin untuk teknik-teknik dasarnya, Cica? Kenapa? Ini kayak ini ya, soal UN ya, agak susah ya. Kalian jangan deg-degan dong, oke.
Atau gini, teknik apa sih yang harus dikuasai atau mungkin kekuatan kaki atau kekuatan otot tangan atau apa gitu yang menjadi teknik dasar kita harus ngapain dulu atau kita harus ngapain dulu ketika kita mau melakukan panjat tebing tersebut? Ya paling itu saja, memperkuat fisik, cengkeraman tangan, karena panjat tebing itu dari atas sampai bawah semua bergerak, jadi fisik yang harus kuat, baru teknik itu bisa mengikuti kalau fisik kuat. Oke. Nah, kalian pernah ini nggak sih mungkin ketika latihan mengalami masa-masa sulit atau ada cerita pengalaman nggak dari kalian berdua? Misal ketika latihan ada yang pernah jatuh mungkin atau gimana? Mungkin dari Cica dulu deh. Cica ada cerita menarik apa nih? Kalau saya pernah latihan itu kaki terkilir Kak, masih sampai sekarang itu masih sakit. Engkel gitu. Oke, kalau buat Aswar sendiri seperti apa Aswar cerita menariknya? Mungkin kalau saya pribadi, mungkin saya kayaknya dijuluki, disenjai orang yang sakit-sakitan mungkin, mulai dari atas sampai bawah sudah semua dirasa sakitnya. Oke, berarti satu Sinjai ini lucu ya. Satu Sinjai udah tahu kalau Aswar selalu agak sakit-sakit juga ya. Tapi it's okay, itu yang membuat kalian dan mengantarkan kalian sampai di ajang skala provinsi loh dan juga memenangkan Porprov kemarin. Nah, saya mungkin langsung aja ya masuk di Porprov sebelum nanti kita bakalan balik lagi ceritain pengalaman kalian. Kak Kinan bakalan berusaha gali-gali lagi nih. Ini saya masih kurang informasi loh buat kalian, entah karena mungkin masih deg-degan apa gimana. Tapi pokoknya kalau nanti di Makassar, Kak Kinan bakalan undang langsung ke studio biar ngerasain gimana tuh duduk berdampingan menyapa Tribuners. Oke, nah Cica cerita dong kemarin persiapan apa aja yang memang matang disiapkan ketika menghadapi Porprov 2022 Sulawesi Selatan. Kalau saya Kak dilatih itu pertama fisik, kemudian mental biarpun kita kuat tapi kalau mental lemah pasti kita sudah kalah duluan di situ Kak. Saya itu Kak. Nah, untuk Kaswar apa? Ya, Kemarin. kalau untuk saya sama kayak Cica. Yang pertama itu mental, yang kedua itu kita melatih fisik sekuat mungkin agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Misal kalau kita di perlombaan kita cedera, mungkin itu. Kalau Aswar kemarin pada saat Porprov 2022 Sulawesi Selatan memenangkan apa saja di cabur panjat tebing? Ya, saya kemarin memenangkan kategori speed tim dan mendapatkan medali emas, dan kategori speed mix bersama Cica mendapatkan medali perak. Oke, kalau untuk Cica sendiri kemarin kemenangannya di Porprov Sulsel apa saja sayang? Dapat medali emas di speed relay putri, dapat medali perunggu speed mix sama Wahyu, dan dapat medali perunggu di speed rekor perorangan. Oke, ini luar biasa ya. Dan kalau gitu Tribuners kita juga mau nonton salah satu cuplikan video juga. Ini Tribuners bisa lihat. Nanti ada video juga ya yang dipersembahkan untuk apa namanya ketika Cica dan juga Aswar memenangkan panjat tebing. Tapi sebelum itu dipersiapkan juga untuk videonya. Kak Kinan masih mau tanya-tanya lagi, mungkin saya ke Cica kembali.
Cica tadi sempat mengatakan terkait mental dan juga fisik. Cica, mental yang seperti apa sih yang harus dipersiapkan ketika menghadapi ajang-ajang lomba, apalagi terkait Porprov Sulsel 2022 kemarin yang kalau kita lihat kan banyak nih, semua kabupaten juga turun. Itu gimana tuh Cica menghadapi pesaing-pesaing atau juga mungkin apa namanya lawan-lawan yang nanti bakalan berhadapan di ajang Porprov? Ya kalau saya Kak, kan pasti Kak baru ikut pertandingan lagi pasti deg-degan itu luar biasa ya Kak. Itu yang harus dikontrol itu pertama. Terus tidak bagaimana kita cuek dengan penonton, Kak. Karena bukan cuma dari pendukung dari tim Sinjai saja yang datang menonton itu Kak, banyak juga orang yang ingin menjatuh-jatuhkan mental itu kita harus persiapkan di situ Kak. Oke, kalau Aswar sendiri seperti apa, Aswar? Kalau saya ya mau hampir sama-sama Cica. Mungkin yang pertama saya apa namanya lakukan itu mental. Maksudnya kita harus selalu tenang di setiap perlombaan. Kita harus selalu tenang, cuek sama semua keadaan. Kita harus fokus sama medan, jangan sampai terganggu sama lawan. Maksudnya itu kalau saya pribadi diajarkan itu lawan itu bukan kabupaten, lawan itu diri sendiri dengan medan. Mungkin itu saya. Oke, jadi yang kita highlight nih Tribuners adalah perihal kekuatan mental, terus juga jangan mendengarkan omongan-omongan orang, kemudian juga masalah fisik itu juga yang utama, apalagi pasca ataupun juga menghadapi Porprov Sulsel 2022. Oke, thank you Ica dan Aswar. Nah, kemarin dengan kemenangan tersebut Ica dan Aswar otomatis membawa nama baik daerah Kabupaten Sinjai. Gimana tuh perasaannya ketika mendapatkan hasil yang memuaskan? Saya mulai dari Aswar dulu. Ya, mungkin dari Porda terakhirku juga untuk wakili Kabupaten Sinjai, dan saya cukup puas karena saya di Porda ini saya memecahkan berikan medali perak. Saya cukup puas karena Porda yang akan datang mungkin sudah tidak bisa lagi untuk masuk mewakili Kabupaten Sinjai. Jangan sedih Aswar, nggak apa-apa. Mungkin usia memang karena ada regulasi atau kebijakan pemerintah sehingga mungkin atau peraturan yang terikat ya, sehingga mungkin memang usia tidak bisa mungkin lagi untuk turun dalam ajang lomba. Tapi Aswar bisa saja kedepannya menjadi pelatih, menjadi pendamping ataupun juga bisa menjadi pembina. Kita tidak pernah tahu jalan ke depan. Oke, tetap semangat Aswar. Iya. Thank you. Oke, Cica. Kalau untuk Cica sendiri, gimana rasanya kemarin pada saat ada pengumuman kemenangan dan membuahkan hasil yang memuaskan? Itu gimana sayang? Ya itu sangat senang sekali ya Kak, terharu juga karena dari saya ingat proses latihan itu tidak mudah, banyak sedihnya, banyak suka dukanya, tapi alhamdulillah mendapatkan emas di Porprov terakhir juga bisa menghasilkan hasil yang terbaik di Porprov ini untuk Sinjai. Oke, membawa nama baik daerah untuk kalian berdua bukanlah hal yang mudah, tapi pastinya ke depan akan memberikan penghargaan berikutnya. Kalau gitu Kak Kinan mau tanya nih buat kalian berdua, kan ini bukan pertama kalinya juga ya kalian mengikuti ajang lomba, bahkan mendapatkan beberapa kemenangan juga termasuk dalam Porprov Sulsel 2022 kemarin. Apa sih yang akan menjadi target kalian berdua ke depannya, atau apa yang kalian inginkan nih untuk apa ya, mungkin masa depan atlet kalian? Saya mulai dari Cica dulu. Cica mau apa nih ke depannya? Saya tidak puas dengan hasil ini. Saya mau terus tetap berlatih, lebih giat lagi untuk
menurut saya ini baru langkah awal untuk saya uh, melanjutkan perjuangan saya untuk cita-cita saya. Semoga saya bisa masuk di tim Puslat dan nanti mewakili Sulawesi Selatan, bisa masuk di tim Prapon depannya, dan semoga bisa berikan yang terbaik juga untuk Sulawesi Selatan, karena tanggal 20 akan berangkat ke Padang mempersiapkan diri juga untuk lomba di Pomnas Sulawesi Selatan. Kita tunggu nih untuk karya-karya ataupun juga penghargaan-penghargaan berikutnya. Semoga targetnya tercapai ya pastinya juga. Kalau untuk Aswar sendiri yang katanya tadi ini Kak Kinan udah nggak bisa ikut lagi ajang, tapi pasti Aswar punya planning atau target. Kedepannya mau jadi apa nih mungkin Aswar, atau pengen apa dengan keberhasilan-keberhasilan dan pengalaman-pengalaman yang menghantarkan Aswar sampai di titik ini? Ya mungkin di kelas kabupaten mungkin saya tidak bisa lagi ceritanya mewakili atau membanggakan kabupaten, tapi masih ada kelas Sulsel, dan sebelum di punggung saya Indonesia, mungkin saya tidak akan berhenti latihan. Oke, jadi tetap menunggu juga ya mungkin untuk beberapa ajang-ajang berikutnya. Kalau di kabupaten sudah, masih ada menunggu ajang untuk skala nasional, bahkan internasional ya Cica dan juga Aswar. Oke, ini sekalipun kita mungkin agak-agak terganggu juga dengan jaringan, tapi kita akan berusaha maksimal sampai dengan selesai. Nah, dengan target-target tersebut, Kak Kinan juga agak kepo nih dengan kalian berdua. Apa sih cita-cita dari seorang atlet panjat tebing? Kalau Aswar apa cita-citanya Aswar? Cita-citanya ya bisa menembus platnas, mungkin cita-citanya, cita terbesar itu bisa mewakili Indonesia, bisa membanggakan Indonesia. Mungkin itu cita-cita terbesar saya. Tepuk tangan virtual yuk. Oke. Kalian harus ikutan tepuk tangan juga sekalipun virtual nih. Luar biasa ya. Thank you, semoga bisa tercapai ke depannya. Tapi dengan segala kerja keras, Aswar harus yakin kalau bisa. Untuk Cica sendiri, kalau Cica cita-citanya apa nih Cica? Cita-cita saya ini menjadi seorang dosen. Oke. Dan mau ingin jadi seorang pelatih, dan bisa juga soalnya dikatakan wah bisa, semoga bisa masuk membawakan nama Indonesia. Tapi saya kalau sudah membawakan nama Indonesia, saya sudah sangat bersyukur kalau bisa dikasih rezeki bawa nama Sulsel, apalagi nama Indonesia. Biasa, tepuk tangan dulu yuk buat Cica, tepuk tangan virtual Tribuners. Oke, Cica dan Aswar, ini luar biasa ya perjalanan kalian, bukan hal yang mudah. Dua putra dan putri dari Kabupaten Sinjai yang membawa nama baik Kabupaten Sinjai sampai di ajang Porprov Sulsel 2022. Kak Kinan tahu ini tidak lepas dari kerja keras, usaha, dan doa-doa kalian. Nah, untuk kalian sendiri apa sih mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemuda dan pemudi, anak-anak milenial, generasi muda yang mungkin sampai sekarang juga masih belum memiliki kepercayaan diri terhadap skill yang dimiliki. Ini kalian berdua bisa jadi inspirator nih hari ini. Apa? Mungkin dari Cica dulu, apa yang ingin disampaikan Cica? Saya kalau coba cari medan, cari cabang olahraga, fokuskan di situ, nikmati prosesnya, dan syukuri selalu apa yang menjadi hasilnya. Bisa jadi ini, jadi inspirator terkeren se-Sulawesi Selatan. Captionnya keren ya. Untuk Aswar, thank you Cica. Untuk Aswar apa Aswar yang ingin disampaikan buat teman-teman, pemuda-pemuda khususnya di luar sana yang mungkin
belum bisa produktif, belum bisa sepercaya diri Aswar dan juga Cica, atau ajakan apa yang ingin kamu sampaikan? Saya sama kayak Cica, tapi apa namanya, kita harus fokus sama satu tujuan. Misal kalau kita kuliah dan ada juga kita manjat, kita harus fokus sama satu. Kalau kita mau kuliah, fokus ke kuliah. Kalau mau manjat, fokus ke manjat. Mungkin kita harus keluar dari zona apa namanya, Nah, nyaman? zona nyaman. Ya mungkin. Ya. Oke, thank you. Nah, ini yang menarik juga, ada beberapa pertanyaan sebenarnya ya buat kalian juga sebelum kita ke closing statement. Apa sih yang membuat Cica dan juga Aswar bisa terus bersemangat sampai pada posisi ini? Saya mulai dari Cica. Jadi sayang pertanyaannya, saya ulang lagi. Apa yang membuat Cica dan Aswar sampai saat ini terus bersemangat menjadi pemuda yang inspiratif, produktif seperti ini, apa nih? Apa yang menjadi latar belakang kalian tuh semangat bahkan sampai jadi atlet yang masih muda seperti ini? Ya kalau saya ya banyak orang di belakang-belakang saya itu yang mendorong terus, kasih motivasi, kasih semangat, orang hebat. Ya mungkin saya bisa begini karena orang-orang juga saya yang selalu mendukung. Oke, buat Aswar sendiri? Mungkin sama juga sama Cica, karena tanpa orang-orang di belakang itu Tidak bisa sampai tidak bisa sekarang. sampai sekarang. Mungkin juga di panjat tebing itu kebersamaannya itu erat. Mungkin itu sampai sekarang apa namanya, tidak bisa dilupakan. Sampai sekarang masih mau manjat karena itu kebersamaan. Kebersamaan yang sangat erat ya dan luar biasa. Yang terakhir mungkin sebagai closing statement juga buat Aswar dan juga Cica, apapun keberhasilan kalian pada saat ini, Kak Kinan mau katakan bahwa itu tidak lepas dari doa-doa orang terdekat kalian, termasuk orang tua. Apa yang pengen kalian sampaikan pada live kita, menutup akhir diskusi kita dalam Tribun Sport kali ini, apa yang ingin kalian sampaikan kepada mama, bapak, ayah, dan ibu? Mungkin saya mulai dari Cica. Nah, kalau saya terima kasih untuk orang tua saya karena masih sampai sekarang masih dikasih izin untuk melanjutkan hobi saya atau prestasi saya yang dari prof sebelumnya, karena doanya dari orang tua itu luar biasa. Bukan kita yang hebat, tapi doa orang tua yang hebat. Luar biasa. Yang diterima dari. Oke, kalau Aswar sendiri apa, Aswar? Mungkin saya pertama-tama saya berterima kasih kepada nenek saya yang telah mensupport saya sampai sekarang, yang selalu mendukung saya apapun itu yang mau saya lakukan, tetap mendukung. Saya banyak berterima kasih. Dan juga saya berterima kasih kepada pelatih dan seluruh ofisial yang telah membantu saya. Saya banyak terima kasih. Cuma mungkin itu yang bisa saya lakukan saat ini. Jangan sedih, kalian luar biasa. Tepuk tangan bareng lagi yuk sebagai penutup kalian. Ini luar biasa banget anak-anak muda Sulawesi Selatan, terkhusus Kabupaten Sinjai, dengan usia yang masih muda, semangat yang muda, terus juga dengan skill-skill dan juga keterampilan serta keberanian yang sangat luar biasa, sehingga membawa nama baik Kabupaten Sinjai juga mendapatkan juara di Porprov Sulsel 2022. Terima kasih Ica dan juga Aswar, Aziza dan juga Aswar sudah hadir di studio, di studio Tribun Timur melalui virtual Zoom menurut saya, tapi nggak apa-apa, kita bakalan jadwalin lagi kalau ada waktu dan juga kesempatan untuk kalian bisa hadir langsung di studio Tribun Timur. Terima kasih untuk kesediaannya, untuk sharing bareng kita malam hari ini. Pesan Kak Kinan, semoga kalian selalu jaga kesehatan
kesehatan, jaga stamina, dan kita bakalan tunggu lagi penghargaan-penghargaan selanjutnya terkhusus di cabang olahraga panjat tebing. Semoga kalian bisa jadi atlet nasional bahkan internasional. Tetap semangat, salam olahraga. Oke, thank you Cica dan Aswar. Oke, baik Tribuners, thank you sayang. Oke, itulah tadi obrolan seru kita ya bersama dua anak muda yang luar biasa sekali dari Kabupaten Sinjai yang juga meraih juara pada Porprov Sulsel 2022 dalam cabur panjat tebing, yang memang kalau kita lihat rentetan cerita dan pengalaman mereka sangat luar biasa sekali dengan latihan yang begitu gigih sehingga mengantarkan mereka sampai pada posisi itu. Untuk itu Tribuners, kita bertemu lagi di Tribun Sport berikutnya dengan cabur-cabur dan atlet-atlet yang lainnya, seperti apa kisah mereka dan juga kisah inspiratif apa yang bisa mereka bagi kepada kita semua sebagai afirmasi positif untuk kita dalam menjalani kehidupan. Untuk itu selamat malam Tribuners, selamat melanjutkan aktivitas. Sekian Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit, terima kasih dan sampai jumpa di program Tribun Timur lainnya. Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.